Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Wusto 1, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hasyiyah Ad-Dasuki ala Ummul Barahin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik ma'unah, terlebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kembali kajian kitab ini, yaitu pada halaman 42, yaitu pembahasan tentang pembagian hukum akal. Kita ketahui kemarin bahwa hukum akal itu adalah sesuatu yang bisa diketahui oleh akal, baik itu keberadaannya, subutahu, atau ketidakadaannya, au adama. Kemudian pada pertemuan kemarin juga kita bahas tentang perbedaan antara hukum akal dengan hukum adi. Bahwa hukum akal itu diketahui oleh akal, sedangkan hukum adi itu ditetapkan karena adanya takarrur, karena adanya pengulang-ulangan atau tikror, pengulang-ulangan. Kemudian hukum akal ini tidak bisa terlepaskan pada 3 hal. Apapun itu, baik yang qadim ataupun yang hadith, itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah wajib, dan ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua mustahil, dan yang terakhir itu adalah jaiz. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aila budda, tegese wajib, lahu katuwima poko ayata sifat nyento duwe sifat apa ma biwahidin kelawan salah siji minha saking ats-tsalatsah. Segala sesuatu itu pasti mempunyai salah satu dari sifat yang 3 ini. Apa sifat yang 3 ini? Imma bil wujubi, anaka ono kalane kelawan wujub atau wajib, awil jawazi utawa nang, awil istihalati utawa mustahil. Segala sesuatu, saya dan sampean itu pasti mempunyai 3 salah satu dari sifat yang 3 ini, wajib, jaiz, dan mustahil. Wa qawluhu lan utawi dawi musannif, dawi musannif al wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Fal wajibu mongko utawi wajib iku ma barang la yutasawwaru kang ora bisa den gambaraken fil aqli ing dalam akal apa adamuhu ora onone wajib. Kata Imam Dasuki di sini, apa yang dimaksud dengan ibarah dari Imam Sanusi ketika berkata fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu,
Kata beliau, yakni ngarepaken saka Imam Sanusi, annal wajiba setuhuni perkara kang wajib, al-aqliya kang fungso akal, iku huwa utawi al-wajibul aqli, iku al-amru perkara, alladzi la yudraku kang ora bisa den kaweruhi, fil aqli ing dalam akal, apa adamuhu ora onone al-amru atau alladzi bisa. Yang dimaksud dengan wajib menurut penjabaran dari Imam Dasuki adalah suatu perkara di mana akal tidak bisa membayangkan ketiadaannya, alias harus ada. Tidak mungkin akal ini kemudian mempercayai akan ketidakadaannya. Itu wajib. Yani ngarepaken sapa Imam Sanusi, imma ibtidaan ono kalane ing dalam kawitan, bilah tiajin kelawan ora butuh, ila sabki nadharin maring mikir-mikir, wa yusamma lan den arani apa ibtidaan bilah tiyajin ila sabki nadharin ad-daruriyya ing daruri, katahayyuzi kaya ngalep panggonan, mathalan ing dalam umpamane lil jirmi maring jirim, fa innal aqla mongko stuhuni akal, ibtidaan ing dalam kawitani, iku la yadriku ora ngawruhi apa akal, infikakal jirmi ing sepini jirim, anit tahayyuzi saking ngalep panggonan. Ai akhduhu tegese ngalepi jirim, qadra dzatihi ing sak kira-kirane dzati jirim, minal faraghi saking ruang kosong. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ba'da sabqin nadhari, lan ono kalane sakwuse mikir-mikir, wa yusamma lan den arani opo ba'da sabqin nadhar nadhariyan ing nadhari, kal kidami kaya sifat kidam, limaulana maring Gusti kita, Jalla wa Azza, Jalla maha luhur Allah, wa Azza lan maha suci Allah,
Fa innal aqla mongkos tuhuni akal iku innama satuhuni barang iku yudriku ngaweruhi apa akal wujubahu ing wajibi kidam lahu ta'ala kedue Allah ta'ala idza fakkara nalikane mikir sopo akal sopo al-aqlu akal wa arafa lan weruh apa akal ma ing barang ya tarattabu kang ngurut-ngurut apa ma atau implikasi apa yang menyebabkan ala subutil hudusi ing atase tetepi anyar lahu azza wa jalla maring Allah ta'ala bayane ma minad dauri saking daur awit tasalsuli utawa tasalsul al-wadhihi atau kita bisa mengatakan al-wadhihai kang wadhih karuni kang jelas karuni jelas apa nih al-istihalah atau sampai bisa baca istihalatan tanpa al dijadikan tamyiz bisa atau dijadikan mudhof ilaih dengan mudhof yang dibuang. Faqad arafta mongko teman-teman weruh sira bihadza kelawan ikilah keterangan ingkisamal wajibi ing tumtumane wajib ila daruriyin maring daruri wa nadhariyin lan nadhari. Yang pertama adalah wajib. Ini pembagian akal yang pertama. Wajib seperti yang kita katakan tadi adalah ma la yudraku fil aqli adamuhu, yaitu perkara yang tidak mungkin akan mampu menggambarkan akan ketidakadaannya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, wajib ada. Wajib ada. Segala sesuatu itu pasti ada itu, baik bagi Allah ataupun bagi makhluk. Pasti ada satu sisi yang menunjukkan sisi kewajibannya. Suatu misal, ini secara konteks umum, bagi seorang muslim hubungannya dengan sholat itu adalah wajib. Seorang yang tidak sholat maka dipertanyakan keislamannya. Artinya variabel antara sholat dengan Islam itu adalah variabel wajib. Nah, wajib ini ada dua. Melalui apakah sesuatu ini harus diperoleh melalui pemikiran yang panjang ataupun tidak.
Ada yang tanpa berpikir panjang maka kita menghukumi bahwa barang ini adalah wajib. Ada sesuatu yang kita harus mikir panjang, harus merenung terlebih dahulu, baru setelah itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesuatu ini kemudian menjadi wajib. Maka yang pertama, imma ibtida'an bilahtiyajin ila sabki nadharin wa yusamma ad-daruri. Yang pertama adalah wajib daruri, wajib yang tanpa harus kita berpikir secara mendalam. Contohnya seperti ini, katahayyuzi mathalan lil jirmi, mengambil tempat bagi sesuatu yang disebut dengan jirim. Dan manusia, saya ini adalah jirim. Saya ini pasti mengambil tempat. Maksudnya mengambil tempat apa? Tidak mungkin saya berkata bahwa Muhyiddin itu sekarang berada di Lumajang, Wonorejo, di Jakarta, di Amerika Serikat dalam satu waktu. Mungkin tidak. Pasti harus memilih salah satunya. Bahwa Muhyiddin saat ini jam 8 berada di Wonorejo. Itu namanya ayyakhudhu minal faragh, mengambil tempat. Tidak mungkin yang namanya zat itu kemudian tidak mengambil tempat, pasti mengambil tempat. Akal tidak akan bisa menggambarkan bagaimana suatu jirim itu terlepas dari tempat. Fa innal aqla ibtida'an la yudriku infikakal jirmi 'anit tahayyuz. Tidak mungkin akal itu kemudian memikirkan sesuatu jirim tapi dia terlepas dari tempat. Tidak mungkin. Sebagaimana warna pasti melekat pada diri manusia, warna apapun itu. Tidak mungkin ada manusia tanpa ada warna. Ya entah warnanya kuning atau warnanya putih seperti orang Eropa, atau warnanya hitam, warnanya gelap, pasti manusia pasti memiliki warna, itu pasti. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia tanpa warna. Ada enggak manusia tanpa warna? Enggak ada. Seperti itulah. Maka hal yang demikian itu tanpa kita harus berpikir panjang, tanpa harus merenung, ya pasti seperti itu. Itu namanya wajib daruri. Berarti daruri itu artinya tanpa harus berpikir panjang. Orang akan langsung memberikan kesimpulan, oh yang namanya manusia tidak terlepas dari warna. Yang namanya manusia yang hidup pasti akan menghirup udara, pasti. Kayak gitu kan, tanpa harus berpikir. Masa harus mikir ini hidup apa enggak gitu kan? Kemudian dilihat nafasnya, enggak usah. Semua orang tahu bahwa yang namanya manusia hidup pasti bernafas. Pasti. Yang namanya orang hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Sulit dibayangkan bagi manusia ketika dia tidak makan dan minum selama 10 tahun. Kira-kira bisa hidup enggak? Seperti itu, artinya bahwa keadaan wajib yang seperti itu tanpa harus kita berpikir panjang. Yang kedua, yang disebut dengan wajib nadhari. Apa yang disebut dengan nadhari? Yaitu ba'da sabqin nadhar. Setelah kita mikir-mikir, setelah kita merenung dengan perenungan yang sangat mendalam. Contohnya adalah sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menetapkan sifat qidam bagi Allah? Ini setelah kita mikir-mikir. Fa innal aqla, sesungguhnya akal, innama yudriku wujubahu lahu ta'ala idza fakkara al-aqlu wa 'arafa ma yatarattab ala thubutil wujud. Akal itu ketika berpikir, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat qidam, maka Allah itu hadits, baru. Jika Allah itu baru, pasti ada dua hal. Kalau tidak daur, maka tasalsul. Daur itu artinya muter-muter. Bahwa anggaplah seperti ini. A diciptakan oleh B. B diciptakan oleh A. A diciptakan oleh B. Begitu seterusnya, muter-muter. Akhirnya tidak tahu siapa yang menjadi pencipta awal. Namanya daur. Ayam sama telur, dahulu mana?
ayam. Telur apa ayam? Begitu seterusnya muter. Nah, ini harus ada yang memotong. Siapakah yang memotong? Pencipta. Nah, yang menentukan ada dan ketidakadaannya sesuatu yang lain. Itu namanya daur atau tasalsul. Tasalsul itu artinya tidak ada keberakhiran. Tidak ada ujungnya. Ini A diciptakan B dan begitu seterusnya tanpa ada ujungnya. Ketika kita berpikir bahwa Allah itu tidak qidam, pasti dua hal ini akan terjadi. Kalau tidak daur, tasalsul. Nah, kita bisa mendapatkan kesimpulan daur dan tasalsul ini melalui pemikiran yang amat panjang. Nah, karena ini melalui pemikiran yang amat panjang, yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan daya upaya yang sangat keras, maka disebut dengan wajib nadhari. Nadhari itu artinya teori, membutuhkan teori di sana untuk memecahkan masalah itu. Artinya ada doruri, ada nadhari. Doruri itu artinya ya tidak usah mikir. Seorang ketika lihat pertama kali langsung berkesimpulan, oh ini wajib. Sehingga wajib ini dibagi menjadi dua. Bihadza waqad arafta bihadza inqisam al-wajibi ila daruriyyin wa nadhariyyin. Daruri sama nadhari. Yang kedua, ini sama juga sebenarnya mustahil. Wa qauluhu lan utawi tawi musannif tawi Imam Sanusi wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Balikan dari wajib berarti. Wal mustahilu lan utawi mustahil iku ma barang la yutasawwaru kang ora bisa den gambaraken fil aqli ing dalam akal apa wujuduhu onone. Kebalikan dari wajib, mustahil adalah sesuatu yang akal itu tidak mampu membayangkan akan keadaannya. Artinya kalau ada, akal itu tidak bisa menerima. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, mustahil itu adalah tidak boleh ada. Yani ngarepaken sapa musannif aidon halimane imma ibtidaan ana kalane ing dalem kawitan au ba'da sabqin nazar utawa sause miling-miling atau mikir-mikir. Sama juga dengan wajib, mustahil juga dibagi menjadi dua. Ada yang mustahil itu didapatkan melalui doruri, melalui sesuatu yang tanpa memikir terlebih dahulu. Ada yang nazari, ada yang harus dipikir terlebih dahulu baru sampai kesimpulan mustahil itu. Famithalul awwali mungko utawi contone kang kawitan iku arwul jirmi sepene jirim anil harakati sangking obah wasukuni lan meneng ay tajarraduhu tegese sepine jirim anhuma sangking karone harakah wasukun ma'an samertani bihaitsu la yujadu kelawan ora ono fihi ing dalem jirib apa wahidun salah siji min huma saking al harakat was sukun. Fa innal aqla mangkostuni akal ibtidaan ing dalam kawitane iku la yatasawwaru ora gambaraken apa akal
subut hadzal makna ing tetepi ikilah makna lil jirmi maring jirim. Contoh mustahil yang daruri yang tanpa harus kita berpikir secara mendalam adalah jirim yang sepi dari keadaan gerak dan diam dalam satu waktu. Sampai bisa membayangkan apakah Ersita itu bisa diam dan bergerak dalam satu waktu? Bisa enggak akal membayangkan? Enggak bisa, karena harus milih antara salah satu. Ya kalau enggak gerak pasti diam. Buku saat ini keadaannya bagaimana? Diam. Tapi ketika saya gini kan bergerak. Tidak mungkin saya berkata buku ini saat ini dalam keadaan diam dan bergerak. Karena di dalam ilmu mantik itu an-naqidhani la yajtami'an. Dua hal yang saling bertentangan itu pasti tidak akan berkumpul dalam satu waktu. Harokah, gerak, itu nakidnya adalah sukun. Harokah atau gerak itu kebalikan dari sukun. Tidak mungkin ngumpul dalam satu waktu. Ketika manusia disifati mati dan hidup dalam satu waktu, bisa enggak? Orang ini sekarang adalah mati dan hidup. Akan susah untuk membayangkan kira-kira gimana mati dan hidup dalam satu waktu. Harus milih salah satu. Kalau enggak mati maka hidup. Nah, yang demikian itu didapatkan oleh akal tanpa harus berpikir secara mendalam. Yang kedua, ini contoh yang pertama. Wa mithalu tsani, lan utawi contone kang kapindho iku kaunu dzati onone zat al aliyati kang moho luhur ono iku jirman jirim ta'ala moho luhur sapa Allahu Allah andalika saking mengkono jirim uluwan kelawan luhur kabiron kang gede. Fa inna istihalata hadzal ma'na mungkostuhuni mustahili ikilah makna alaihi tetap kadui Allah jalla muhalhur Allah wa azza lan muha suci Allah iku innama setuhuni barang